Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mukaroma dengan NIM 210621100013 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo. Di sini saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan, dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan, tempat hidup, dan bangsa yang bersangkutan. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Hasnan Habib. Menurut Hasnan Habib, kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan, dan tekad perjuangan, satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial, budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Yang kedua, yaitu menurut Wan Usman. Menurut Wan Usman ini, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang ketiga, yaitu menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, yakni cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan dan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang keempat, yaitu Ketahanan Nasional tahun 1999. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan nasional, wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yaitu pengertian etimologis dan pengertian terminologis. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung. Merujuk pada penilaian tersebut, maka kata Nusa yang mempunyai kesamaan arti dengan nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa, dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki pandangan dalam bahasa Latin dan bahasa daerah yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai suatu makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut seberang atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi deklarasi ini yaitu bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia.
Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah laut di antara pulau, bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tapi sebagai penghubung pulau. Yang kedua, latar belakang sosiologis. Wawasan Nusantara berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat, Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atau Onensi 1959 berhentikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah sebagai konsepsi kewilayahan bangsa Indonesia, mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.